What's up guys, perkenalkan nama saya Aska Maulana Almasi dari kelas D3 TIA dan ini merupakan video paparan informasi tentang topik berbagi informasi dan keamanan data pribadi. Ini merupakan video paparan informasi PowerPoint dari tugas UTS saya, yaitu UTS Matkul Literasi Data dan Teknologi Informasi yang dosen pengampunya adalah Bapak Bandi Aji Purnomo. Sebelum saya mulai paparan informasi saya, sebaiknya kita intro dulu. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu berbagi informasi dan keamanan data pribadi. Oke, kita masuk ke latar belakang, tujuan, dan juga manfaat. Yang pertama adalah latar belakang. Keamanan data pribadi merupakan hal yang cukup ramai diperbincangkan mulai akhir-akhir ini karena kasus-kasus hacker, Bjorka, dan juga kebocoran data yang terjadi baru-baru ini. Tetapi sebelum topik ini mulai diperbincangkan di tahun-tahun akhir ini, masyarakat biasanya memandang sebelah mata tentang keamanan data mereka. Terkadang tanpa ragu masyarakat sering berbagi informasi data pribadi mereka, maupun itu yang sensitif maupun yang normal atau umum, ke situs-situs yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tujuan dan manfaat dari dibuatnya paparan ini adalah yaitu bertujuan untuk menggali informasi tentang seberapa bahayanya data pribadi masyarakat dan juga mencari solusi bagi masyarakat tentang keamanan data pribadi mereka. Kemudian manfaatnya adalah masyarakat dapat tersadarkan terhadap bahayanya berbagi data pribadi mereka dan juga masyarakat mendapatkan solusi untuk mengamankan data pribadi mereka. Kemudian kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi isi materi dan juga pembahasan. Yang pertama adalah kita ke pengertian pengertian umum, itu berbagi informasi dan keamanan data pribadi. Data pribadi seringkali tercantum di media sosial masing-masing. Contohnya mencantumkan nama, email, tanggal lahir, dan bahkan nomor telepon. Selain mencantumkan informasi tersebut, masyarakat juga terkadang secara tidak sadar membagikan informasi-informasi pribadi lainnya. Ya, seperti lokasi, itu terkadang aplikasi juga meminta informasi tersebut. Kemudian lanjut ke media sosial yang biasa digunakan masyarakat untuk berbagi informasi. Dapat dilihat di grafik yang saya paparkan kali ini. Ini merupakan grafik yang dirilis oleh Kominfo untuk tahun 2021 dan juga 2020. Dalam bermedia sosial, sebanyak 93,6% responden menggunakan media sosial WhatsApp untuk berbagi dan meneruskan informasi. Diikuti oleh Facebook sebanyak 64,1%. Kemudian grafik selanjutnya adalah informasi berbahaya yang bisa dibagikan oleh masyarakat. Melalui grafik yang juga dirilis oleh Kominfo, ini juga tahun 2021, beberapa hal yang sering dilakukan oleh sekitar 16% responden di media sosial adalah menambahkan info-info lokasi terkini mereka. Selain itu, mencoba install aplikasi tanpa tahu siapa membuatnya, serta mengunggah foto KTP juga termasuk yang dilakukan oleh responden. Padahal, kegiatan-kegiatan di media sosial seperti itu memiliki resiko untuk disalahgunakan oleh orang lain, karenanya perlu dibangun kesadaran yang lebih tinggi agar masyarakat memahami dan dapat media sosial dengan lebih bijak. Ya, seperti yang dicantumkan tadi, memang terkadang itu informasi-informasi yang masyarakat belum tahu kalau itu cukup berbahaya, seperti lokasi-lokasi dan juga foto KTP, ya seperti itu. Kemudian kita ke sumber dan target informasi serta sumber informasi yang dapat dipercaya. Kali ini saya hanya dapat
grafik di tahun 2020, yaitu kepada siapa masyarakat biasa berbagi informasi dan juga dari siapa masyarakat mendapatkan informasi. Dari sini dilihat yang tinggi adalah orang-orang terdekat seperti saudara dan juga keluarga, dan juga ya sebanyak 70-an%. Kemudian kita lanjut ke ini juga grafik tahun 2020, yaitu tentang kepercayaan masyarakat kepada siapa orang yang berbagi informasi. Bisa dilihat ternyata tokoh agama merupakan orang yang cukup dipandang trusted oleh masyarakat, ya cukup dipandang reliable terhadap informasi yang mereka bagikan. Kemudian juga keluarga dan saudara pastinya juga dianggap trusted oleh masyarakat. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan juga solusi. Kesimpulannya yaitu melalui data tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat bahwa masyarakat masih terkadang menyebarkan informasi pribadi mereka ke media sosial. Informasi yang disebarkan oleh masyarakat pun ada juga yang informasi sensitif seperti foto KTP, juga lokasi. Memang mungkin hal ini sulit untuk dihindari karena ya media sosial atau aplikasi itu terkadang harus meminta lokasi karena mereka biasanya memberikan suggestion yang berdasarkan lokasi kita. Tapi ya memang mungkin hal ini sulit dihindari. Tetapi ada baiknya masyarakat harus waspada dan aware terhadap informasi pribadi mereka. Kemudian solusi yang saya buat terhadap masalah ini yaitu yang pertama, seperti yang disebutkan pada kesimpulan, memang sulit untuk tidak membagikan informasi apapun kemanapun, tetapi sebisa mungkin selalu meminimalisir aktivitas membagikan informasi tersebut. Jadi jika jika tidak terlalu perlu membagikan informasi tersebut, apalagi informasi tersebut sensitif, lebih baik tidak membagikan informasi. Kemudian yang kedua adalah jika memang harus membagikan informasi pribadi, pastikan aplikasi yang digunakan itu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah jika kita menerima informasi, pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang trusted jika ingin membagikannya lagi. Ya, karena tadi keluarga dan juga orang terdekat itu juga merupakan yang masyarakat anggap sebagai sumber yang trusted untuk informasi yang mereka dapat. Dan juga yang terakhir, tetap berhati-hati dalam menerima informasi walaupun dibagikan oleh orang terdekat maupun orang yang terpandang. Melihat dari survei tadi, sebanyak 50% responden itu memandang tokoh agama itu sebagai orang yang trusted terhadap informasi yang mereka bagikan. Jadi sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima informasi. Ya, itu merupakan seluruh dari paparan presentasi informasi saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai saat ini, dan jika ada suggestion ataupun pertanyaan bisa tinggalkan komen di bawah. Daftar pustaka saya mengambil dari Kominfo tahun 2020, yaitu Survei Literasi Digital di Indonesia, dan 2021 Status Literasi Digital di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you on the next video.